Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan program Breaking News bersama saya Nur Lasari. Konflik yang terjadi antara pasukan pertahanan Israel atau IDF dan juga Hamas masih terus berlanjut hingga saat ini. Namun tujuan Israel belum juga tercapai. Mereka justru semakin mengalami banyak kerugian di medan perang. Pada hari Kamis 4 Januari 2024, surat kabar Ibrani Haaretz melaporkan bahwa sebanyak 1.600 tentara Israel diguncang gejala stres sejak dimulainya perang di jalur Gaza. Surat kabar itu menambahkan bahwa 90 tentara Israel telah diberhentikan dari dinas. Alasannya karena kondisi psikologis mereka sangat memprihatinkan. Sementara itu, sebanyak 3.000 tentara Israel juga dikabarkan telah menghubungi saluran bantuan kesehatan mental sejak awal perang. Terkait hal ini, juru bicara militer Tentara Pendudukan Israel, yakni Daniel Hagari, buka suara. Hagari mengatakan bahwa pasukan pendudukan Israel terus bekerja di Khan Yunis, di atas dan juga di bawah tanah. Namun, hal ini akan memakan waktu yang cukup panjang untuk mengembalikan para tahanan dari Gaza. Dalam kesempatan itu, dia juga diminta untuk mengomentari persoalan pemboman yang terjadi di Iran pada hari ini. Namun ia memilih untuk bungkam dan fokus memerangi Hamas. Tribuners, konflik yang terjadi antara Israel dan juga pejuang Hamas ini tampaknya semakin meluas ke perbatasan Lebanon. Hal ini ditujukan dari adanya laporan mengenai anggota kelompok Hizbullah yang tewas dalam serangan terbaru. Saluran televisi berbahasa Arab Lebanon Al-Manar melaporkan pada hari Kamis 4 Januari bahwa Israel telah menyerang desa Taibeh, Farkelah, Kiam, dan juga dataran Marjayaun. Serangan itu menewaskan setidaknya 9 anggota gerakan perlawanan Hizbullah Lebanon. Laporan tersebut juga menyebut bahwa pesawat tak berawak Israel melakukan serangan udara dengan meluncurkan peluru kendali ke arah kota Yaroun di perbatasan selatan Lebanon. Dalam sebuah pernyataan, militer Israel mengklaim bahwa mereka menargetkan situs-situs Hizbullah di bagian selatan Lebanon dan juga mengancam akan melanjutkan serangannya sesuai keinginannya. Dikatakan juga bahwa kewaspadaan pasukan pendudukan Israel semakin ditingkatkan ke tingkat setinggi mungkin di perbatasan utara. Sejak tanggal 8 Oktober, sehari setelah serangan gencar Israel terhadap Gaza dimulai, perbatasan antara Lebanon dan wilayah yang diduduki Israel telah terjadi baku tembak yang mematikan, terutama antara tentara Israel dan juga kelompok Hizbullah. Laporan mengatakan Israel telah berulang kali menggunakan amunisi fosfor putih yang dilarang secara internasional dan juga dipasok oleh Amerika Serikat dalam serangannya terhadap Lebanon. Pertempuran tersebut juga membuat puluhan ribu orang dari bagian utara wilayah pendudukan Israel mengungsi. Dengan demikian, total anggota Hizbullah yang menurut kelompok tersebut telah terbunuh sejak dimulainya perang Israel-Hamas tahun lalu menjadi 151 orang. Sebagian besar dari mereka tewas di Lebanon, tetapi ada juga beberapa yang di Suriah. يا حسام
Israel akhirnya bereaksi seusai pasukannya berhasil membunuh pemimpin Hamas Saleh al-Arouri. Sebelumnya ramai diberitakan bahwa Arouri tewas akibat serangan drone tanpa awak Israel. Namun media Israel Jerusalem Post membantah tokoh penting Hamas sekaligus komandan pendiri Brigade Izzuddin Al-Qassam Saleh Arouri tewas oleh serangan drone di kota Damaskus, Lebanon. Dia disebut tewas oleh serangan rudal yang ditembakkan menggunakan jet tempur Israel. Israel disebut telah menggunakan 6 peluru kendali untuk membunuh pemimpin Hamas itu. Adapun setiap rudal yang ditembakkan memiliki bobot 100 kilogram. Hal tersebut juga disampaikan oleh UNED pada Rabu 3 Januari 2024. Seorang pejabat keamanan Lebanon mengatakan bahwa pembunuhan Arouri dilakukan oleh jet tempur Israel, bukan kendaraan udara tak berawak atau UAV seperti yang diberitakan sebelumnya oleh media Arab. Kantor berita resmi Lebanon, ANI, juga melaporkan bahwa serangan tersebut yang pertama terjadi di Beirut sejak pecahnya perang yang dilakukan oleh UAV. Namun pernyataan dari sumber keamanan Lebanon ini bertentangan dengan informasi ini. Sebagaimana diketahui, Arouri bukan satu-satunya anggota Hamas yang terbunuh dalam serangan rudal oleh jet tempur Israel tersebut. Selain Arouri, ada 6 anggota Hamas lainnya yang juga tewas dalam serangan terhadap kantor organisasi tersebut di daerah yang dianggap sebagai markas Hizbullah di ibu kota Lebanon. Namun Israel sendiri mengaku tidak mau bertanggung jawab atas serangan tersebut. Demikian program Breaking News pada sore hari ini. Saya Nurul Asari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.